Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Wengi, Buya. Mohon maaf kalau mungkin pertanyaan ini agak kurang layak disampaikan di sini. Tapi kayaknya ini kesempatan pertama setelah Buya sakit tetap kembali. Kayaknya kalau tidak saya manfaatkan ini saya menyia-nyiakan kesempatan. Itu tadi ada penjelasan dari Buya bahwa yang paling sulit dihindari tentang godaan akan seksual. Iya, iya. Jadi saya ingin bertanya, Buya, kalau dalam surat Al-Mu'minun, kalau nggak salah ayat keempat, salah satu ciri orang beriman itu adalah aladinahum di furujihim hafijun ila alwajihim auman malakat aimanu fa inum ghairu mahimin. Iya. Yang beriman itu tidak menyetubuhi kecuali istrinya dan budaknya. Iya. Nah, jadi sebetulnya yang dimasukkan kriteria jinah itu ketika tidak melakukan ikatan pernikahan atau yang disetubuhi itu tidak dalam kondisi meridoi untuk disetubuhi. Karena kalau ini istrinya dan budaknya, berarti kan budaknya tidak terikat pernikahan. Mohon penjelasan Buya, kriteria jinah ini karena tidak ada kerelaan atau karena Pernikahan. Ya, ya. Nah, kemudian berlanjut pertanyaan ini, realita yang namanya amir-amir di Arab, bahkan raja-raja di Asia juga kayak Pangeran Brunei, Sinubun di Jogja sebelum yang ini, kan istrinya lebih dari 4, bahkan Raja Fahd itu 69 kalau nggak salah istrinya. Haremnya juga puluhan. Apakah itu ketika menggoli haram-haram itu juga termasuk jinah enggak gitu? Terima kasih Buya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu ya. Yang menjadi masalah ini dari itu. Ini pada Kongres Ikhwanul Muslimin yang kedua di Mesir, seorang tokoh besarnya yaitu Hasan al-Banna mengatakan bahwa Islam itu, Al-Quran itu, syariat Islam itu solehun fi kulli zamanin wa makan. Relevansinya di segala zaman dan di segala tempat. Itu kata-kata Hasan al-Banna yang seolah-olah menjadi syariat kita bahwa agama Islam ini relevan untuk segala zaman. Ya bagaimana relevan sekarang? Coba bisa diterapkan enggak firman Tuhan? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Apabila engkau tidak mampu berpoligami, tidak bisa berbuat adil, maka sebaiknya satu saja. Atau milkul yamin, malakat aymanukum. Artinya beli budak. Masih berlaku enggak sekarang? Bisa diterapkan enggak? Digempur oleh negara dunia. Ya dong, itu kan perbudakan, beli perempuan. Yang ada dalam Al-Quran adalah bukan melarang beli budak perempuan. Yang dilarang itu adalah diketengkan gitu, dijual diketeng gitu, artinya dilacurkan. Ini firmannya ada yang berbunyi wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassuna. Apa? Wala tukrihu fatayatikum, jangan kau paksakan perempuan-perempuan budakmu itu alal bigha'i untuk dilacurkan. Jadi tidak boleh dilacurkan. Kalau dipakai sendiri boleh enggak? Ya boleh sendiri mah. Nah, syariatnya pada waktu itu kita tidak mengatakan relevan atau tidak, tetapi pada zaman itu masih berlaku perbudakan di seluruh dunia, bukan hanya di
Jazirah Arabia saja, di Eropa juga perbudakan, di Asia juga perbudakan, artinya manusia dijual, dibeli, ditukar tambah dan sebagainya, itu menjadi tradisi dunia. Nah, maka Islam itu ketika berbicara tentang perbudakan itu bukan melegalisir, sifatnya bukan melegalisir, tapi hanya mengadopsi ya realitas yang ada, mengatur realitas yang ada, bukan melegalisir. Ya sekarang udah perbudakan dilarang, ya jelas dilarang, nggak bisa dong. Kata firman Tuhan, ya Allah malakat aymanukum. Ya, jadi ketika pada zaman dahulu kala zaman perbudakan, orang beli budak, ya norma sosialnya ya oke. Well done, yang tidak melanggar atau semacam itu. Kita punya duit, beli perempuan yang cantik, ya kita pakai sendiri, boleh, tapi jangan dilacurkan. Nah, jadi nilai moral sebagai orang yang bertakwa, ya kan, qad aflahal mu'minun alladzina hum sebagainya li furujihim hafizun, yang bisa menjaga farjinya ila ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya, ya istri yang legal. Jadi penyaluran seksual yang legal menurut undang-undang yang berlaku pada zaman itu. Ya sekarang udah zamannya berbeda, undang-undangnya berbeda, ya berarti tidak legal lagi kan sekarang kita beli budak dong. Ya zaman itu ya kita tidak bisa menuntut kenapa mereka beli budak, kan sama saya melacur juga namanya. Iyalah. Tapi pada zamannya kan ada prosedurnya. Begini, kita berpikir secara antropologis lah. Sesuatu berlaku pada satu zaman tertentu. Sudah lewat zamannya, sudah berubah zamannya, hanya tinggal dalam catatan sejarah, dan kita tetap menghargai apapun namanya antropologis ya. Sekarang di Jawa, Pak Didik, raja, kok nggak pakai baju sih? Pakai kain sarung tuh yang ikat, terus kerisnya di belakang, pakai baju kulit kan. Nah, kita kan geli, lucu, masa raja nggak pakai baju? Ya pada zamannya, pada situasi zaman dulu itu. Itulah makna kebesaran dengan keris di belakang, ya terselap di pinggangnya dengan baju ini, pakai topi. Itulah budaya semacam itu. Kita harus menghormatinya, jangan menghinakan apapun juga. Nah, undang-undang berubah, ya maka nilai-nilai moral pun akan berubah semuanya. Ya, jadi kita jangan lalu kembali setback ya, lalu kalau begitu kita boleh dong melacur beli budak lagi. Nah, jadi artinya makna moralnya bahwa orang-orang yang beriman itu salah satu substansinya adalah bisa mengendalikan seksual dan disalurkannya melalui prosedur yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku pada zamannya. Itu maksudnya. Jadi sekalipun para sahabat itu beli budak dan disetubuhi, ya tapi beli kan, atau berpoligami diizinkan, ya itulah secara prosedural dibenarkan. Ya kita masuk, kita setuju, mereka termasuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau sekarang bisa nggak Pak Didik beli budak kemudian dipakai, ya sudah tidak bisa lagi dan semacam itu. Jadi beda zaman beda lakon, beda zaman beda aturan. Tetap kita menghormati aturan yang berlaku pada zamannya. Jadi itu artinya bahwa tata nilai moral yang berlaku di masyarakat juga ikut bergeser bersama dengan tatanan hukum yang berlaku. Norma hukum, norma sosial, norma moral, norma agama, itu semuanya akan berjalan masing-masing dan akan mengalami perubahan-perubahan. Saya kira seperti begitu.
Jadi selama ini selagi mereka itu hidupnya di abad ke-8, abad ke-9, ya, kemudian mereka juga berpraktek poligami, kemudian juga punya budak ditidurin, ya menurut aturan hukumnya diperbolehkan, ya go ahead, silakan aja, kan begitu. Bagaimanapun kita terikat dengan norma hukum, ya. Tetapi norma moral tetap tidak seperti norma hukum. Hukum normanya bisa bergeser sesuai dengan undang-undangnya. Kalau direvisi ya rubah lagi. Tapi kalau apa namanya norma itu sifatnya moral, maka itu lebih stabil daripada norma hukum. Nah, jadi maksud pertanyaan pendidik itu, apakah kita termasuk orang yang beriman ketika kita sesuai dengan apa yang dilakukan para sahabat dulu, beli budak, kita beli budak, ya enggak dong. Yang sudah ya sudah. Sekarang itu aturannya berbeda lagi. Sejak Abraham Lincoln mengumumkan kepada dunia bahwa perbudakan harus dihapuskan dari kehidupan dunia ini, maka berlaku bersifat universal, berlaku umum. Maka kita katakan kalau sekarang terjadi orang beli budak lagi, ya tindakan yang tidak bermoral namanya. Semacam itu kepada dia. Ya haram itu jadi istri, ya ada yang kawin mut'ah barangkali, kawin kontrak. Ya itu urusan pribadi masing-masing ya. Gitu. Kalau seorang raja punya harim banyak sekali yang punya istrinya sekian. Kalau secara syariatnya kan 4 syariatnya nih. Masna wa thulatsa wa ruba', sekalipun masih dalam polemik juga ya kita pertimbangkan. Ya artinya sebagai istri, sebagai selir ya berarti di luar nikah. Ya berarti tidak menjaga farjinya, tidak menjaga kemaluannya. Semacam itu. Jadi beriman enggak? Ya enggak. Konsekuensinya kan begitu. Budaknya bukan, istrinya bukan. Terus hanya simpenan saja gitu. Ya tidak bermoral. Ya kita jujur aja, kalau dia mengerti tidak bermoral. Kalau istrinya bukan, jadi gundiknya gitu. Nah itu. Jadi ya kehidupan jet set semacam itu juga banyak sekali di Eropa juga masih banyak. Nikah juga enggak, tapi tinggal bersama serumah sampai punya anak. Seperti saya siapa itu tuh bintang film Perancis itu, Catherine Deneuve itu tinggal serumah dengan seorang laki-laki tanpa menikah sampai punya anak 4, katanya ceritanya begitu. Setelah punya anak 4 baru menikah. Ya ketika di sana tradisi masyarakatnya itu, ya go ahead, nyatanya dia terhormat ya, dihormati orang. Ya kan begitu, urusan pribadi rumah masing-masing, tapi dalam bermasyarakat. Tetapi di Indonesia ketika ada seorang kiai kawin lagi, poligami, bubar santrinya. Iya kan, padahal kan urusan pribadi itu mah. Jangan ngajinya masih bagus, ngajinya benar, orangnya jujur, nggak pernah nipu. Tapi karena dia kawin lagi kok bisa jadi bubar. Nah itulah namanya norma sosial. Ada lagi norma agama, ada norma hukum, ada norma moral dan sebagainya. Jadi kita berbicara semacam itu. Kalau norma hukum ya kita tegas hukumnya. Sekarang ya perbudakan tidak boleh lagi. Kalau istrinya lebih dari 4, yang berarti yang satu kan bukan istri namanya, simpenan namanya. Iya, gitu aja. Terima kasih.